Kami dari kelompok Putra-Putri Indonesia. Perkenalkan, nama saya Khairul Azam, bisa panggil Azam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaliananda, bisa dipanggil Eza. Perkenalkan, nama saya Salsabila Yohanita, bisa dipanggil Salsa. Perkenalkan, nama saya Jauza Mufidah, biasa dipanggil Jauza. Kami akan menceritakan tentang cerita rakyat berjudul Asal Usul Negeri Jambi. Sebelum dikenal dengan negeri timur, negeri tersebut kaya akan tambang emas dan minyak. Negeri tersebut dipimpin oleh seorang raja yang belum mempunyai permasyuri. Seluruh keluarganya gelisah mengingat usia rajanya semakin bertambah, namun belum juga memiliki permasyuri. Ia memiliki nama Putri Pinamasa karena mempunyai kulit yang putih dan sedikit kemerah. Mendengar berita tersebut, raja menyuruh utusannya untuk segera pergi ke negeri barat menyampaikan keinginan raja. Sampainya di negeri barat, utusan raja segera memberitahukan maksud dan tujuan kedatangannya. Sang putri memberikan syarat kepada sang raja. Katakan pada rajamu, aku akan menerima lamarannya jika ia berhasil membangun istana dalam 1 malam. Namun jika gagal, seluruh kekayaan yang dia punya harus diserahkan kepadaku. Sang pengawas terkejut mendengarnya. Sesampainya kembali ke negeri timur, pengawal segera memberitahu persyaratan tersebut kepada raja. Dan senang hati, raja menerimanya karena baginya itu adalah persyaratan yang sangat mudah. Raja negeri timur segera mengarahkan rakyatnya yang ahli dalam bidang tukangan. Para tukang segera memulai pekerjaannya dari pagi hingga malam hari. Di tengah malam, para tukang sudah hampir selesai. Beribu-ribu pekerjaan membangun istana yang sangat megah. Melihat itu, sang raja tersenyum bangga karena persyaratan tersebut akan terpenuhi untuk mempersunting putri cantik dari negeri barat. Istana yang dibangun oleh para pekerja sebentar lagi selesai. Sang putri merasa gelisah. Ia tidak tidur sepanjang malam untuk melihat bangunan istana tersebut. Di balik kecantikan sang putri, ternyata ia mempunyai sifat tidak baik. Selama ini ia menerima baginda karena ia hanya mencintai hartanya. Sang putri risau. Sang putri terus berpikir untuk menggagalkannya. Sang putri segera ke kandang ayam dan membawa banyak sekali lampu pelito yang menyerupai lampu dari bahan minyak tanah. Sang putri pun menjalankan aksinya. Ia menyusun lampu pelito dan membawa banyak ayam di sekitar bangunan istana tanpa diketahui para pekerja dan sang raja. Tak lama, seluruh ayam berkokok dan langit menjadi terang. Para pekerja dan sang raja mengira itu sudah pagi. Sang raja akhirnya menyuruh seluruh pekerja untuk memberhentikan pekerjaannya. Sang raja sangat kecewa, padahal pembangunan istana itu tinggal tahap akhir saja. Namun, semua harus sesuai dengan perjanjian, di mana ketika ayam berkokok, seluruh pekerjaan pembangunan istana harus diberhentikan, dan raja harus menerima kekalahannya. Bangunan istana, emas, dan seluruh harta kekayaan raja dan negeri timur harus diberikan ke negeri barat dalam kekuasaan Putri Pinangmasa. Raja pun pulang dengan tangan kosong karena seluruh hartanya telah terkuras habis. Sedangkan Putri Pinangmasa merayakan kemenangannya. Ia sangat senang seluruh usahanya berhasil, sehingga ia mampu menguasai seluruh harta negeri timur. Setelah mendapatkan kekayaan raja, Putri Pinamasa belum juga puas. Ia ingin menguasai negeri timur. Singkat cerita, Putri Pinamasa menjual harta yang diterima dari sang raja. Kemudian dari penjualan harta tersebut, Putri Pinangmasa membeli senjata dan menyewa prajurit yang ahli dalam berperang. Tanpa sepengetahuan baginda Raja Negeri Timur, pasukan Putri Pinangmasa segera menyerang dan peperangan tak bisa dihiraukan. Perang besar terjadi karena Putri Pinangmasa membawa pasukan yang kekuatannya yang hebat sehingga dengan mudah mengalahkan pasukan negeri timur.
Akhirnya pasukan Putri Pinang Masa memenangkan peperangan. Kini kerajaan negeri timur dikuasai oleh Putri Pinang dan negeri tersebut diubah menjadi negeri Putri Pinang Masa. Setelah memenangkan peperangan itu, sang putri merasa kebingungan karena mengurus harta yang sangat banyak, ditambah para prajurit yang disewanya minta banyak hal. Putri Pinang Masa memerintahkan 2 kerajaan dengan penuh tekanan dan tidak bahagia. Kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa menyebut Pinang itu Jambe. Lama-kelamaan menyebutnya menjadi Jambi. Cukup sekian dari kelompok Putra Putri Indonesia. Kami tutupkan dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.